Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Natalia, NIM 1814080040 dari Tadris IPA Fisika A, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ini merupakan tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari, SPD, MSI. Baiklah, kali ini kita akan membahas topik mengenai referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang isinya adalah sumber-sumber bacaan yang berfungsi sebagai bahan untuk referensi dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka memiliki arti penting karena dengan adanya daftar pustaka, pembaca dapat melihat kembali pada sumber asli yang membuat tulisan tersebut. Dalam menulis daftar pustaka, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka yaitu tulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. Tulislah tahun terbit buku, setelah tahun terbit diberi tanda titik. Selanjutnya, tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku diberi tanda titik. Tulislah kota terbit dan nama penerbitnya, di antara keduanya itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik. Selanjutnya, apabila digunakan dua sumber pustaka terlebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Selanjutnya yaitu kutipan versi body note, endnote, dan footnote dan hubungannya dengan daftar pustaka. Body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Langkah-langkah penulisannya yaitu yang pertama, nama belakang pengarang tanpa gelar, yang kedua tahun terbit, yang ketiga halaman buku. Selanjutnya yaitu footnote atau catatan kaki, adalah daftar keterangan khusus yang merupakan catatan pada bagian bawah halaman yang bertujuan untuk menyatakan atau menjelaskan sumber suatu kutipan, pendapat, pernyataan, atau ikhtisar. Bentuk footnote yaitu ibid, objit, dan logit. Contoh footnote adalah Hamid Patilima, metode penelitian kualitatif, dalam kurung Bandung .2 alfa beta 2013 tutup kurung, halaman 4. Kalau dalam bentuk daftar pustakanya yaitu Patilima, Hamid 2013 metode penelitian kualitatif Bandung .2 alfa beta. Selanjutnya, endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang meletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, penulisan endnote sama dengan footnote. Selanjutnya, kita membahas mengenai membuat referensi menggunakan per references pada Word. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan tulisan yang mengandung kutipan. Contoh ini hanya untuk memperjelas langkah saja, tapi pada prakteknya nanti kutipan dan referensi biasanya dituliskan berurutan, yaitu setelah mengutip kemudian menulis referensi. Yang kedua, menuju menu references, klik insert citation. Selanjutnya, klik add new source. Ini digunakan untuk mengisikan identitas referensi kutipan yang sudah kita tuliskan di halaman kerja. Selanjutnya, mulai pengisi identitas referensi melalui from create source, type of source untuk menentukan jenis reference, edit untuk menambahkan nama penulis jika lebih dari satu penulis. Selanjutnya, kembali ke from create source untuk melengkapi identitas reference. All bibliography fields digunakan untuk melihat kelengkapan lain dalam from. Selanjutnya yaitu menentukan style reference yang dibutuhkan. Di sini tersedia banyak style, diantaranya Harvard, apa, IEA, dan yang lainnya. Selanjutnya, meletakkan citation yang sudah kita simpan, dipilih sesuai referensi yang ada di kutipan. Selanjutnya, mengambil daftar pustaka secara otomatis, klik bibliografi dan klik style penulisan. Contoh pilih reference.
Catatan, data identitas akan tersimpan dan melekat pada dokumen dan dapat ditambah maupun dihapus. Sehingga pembaca bisa mengeksplorasi lagi dan terus ini lengkap tidaknya identitas daftar rujukan tergantung dari lengkapnya isian identitas yang kita cantumkan. Selanjutnya, membuat panduan ringkas menggunakan Google Scholar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka halaman website Google Scholar, http://scholargoogle.com. Pada kotak pencarian, masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Selanjutnya, pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai, klik Cite sehingga muncul beberapa style pengutipan. Selanjutnya, pilih atau blok item pengutipan pada bagian font software, kemudian klik kanan dan pilih copy. Selanjutnya, buka halaman naskah yang sedang ditulis. Pada bagian daftar pustaka, tempel atau paste rujukan yang sudah dikopi sebelumnya. Selanjutnya yaitu modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. Selanjutnya yaitu membuat panduan ringkas melalui aplikasi Mendeley. Yang pertama yaitu mengunduh software Mendeley. Setelah proses instalasi selesai, Mendeley sudah siap digunakan. Sebelum menggunakannya, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, Mendeley bukan digunakan untuk mengelola file secara umum, tetapi hanya mengelola referensi. Kedua, pengguna disarankan untuk mengelola file dengan format PDF. Selanjutnya, kemudian untuk menjalankan Mendeley, pengguna bisa langsung melakukan double klik pada shortcut yang muncul di Windows desktop. Jika halaman Mendeley telah terbuka, pengguna dapat menamai folder-folder untuk seluruh referensi yang sudah dikelompokkan menurut jenis artikelnya. Selanjutnya, seluruh folder akan tersimpan dalam satu library. Untuk daftar artikel-artikelnya juga memiliki ketentuan-ketentuan. Selanjutnya, harus menambahkan Mendeley ke dalam Word Anda sehingga bisa digunakan. Kita harus menginstal plugin. Caranya, klik menu bar tool, kemudian klik install Word plugin. Selanjutnya, buka Word yang sedang aktif atau dokumen yang Anda buat untuk meletakkan daftar pustaka. Setelah kita install plugin, maka akan terlihat di Word software Mendeley tertanam di sana. Langkah keenam adalah silakan Anda klik reference, lalu insert citation, lalu ketik sembarang huruf dan pilih file yang akan Anda masukkan ke dalam Word. Bisa menggunakan Ctrl A atau Ctrl klik dokumen yang akan dipilih. Setelah semua dipilih, langkah terakhir adalah klik OK. Lalu klik insert bibliografi. Semua perintah ada di Mendeley. Cite-O-Matic. Selanjutnya, membuat panduan ringkas membuat referensi dengan aplikasi Zotero. Yang pertama yaitu download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu buka aplikasi Zotero, lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik new item, pilih salah satu jenis referensi misalnya book. Setelah pilih buku, lalu masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik enter. Untuk jurnal artikel yang ada di internet juga dapat langsung diakses dari aplikasi Zotero tanpa harus memasukkan data secara manual. Caranya dengan klik add item by identifier, lalu masukkan kode ISBN, DOI, PMID, arsip, ID yang terdapat dalam jurnal. Selanjutnya, pilih file dari dokumen dan buka file yang akan diberikan daftar isi, lalu pilih Zotero dan klik add atau edit bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Setelah itu muncul tampilan seperti gambar di bawah. Selanjutnya, pilih citation style sesuai kebutuhan. Anda dapat memilih citation style atau model bentuk daftar pustaka yang telah tersedia. Misalnya, pilih Chicago Manual of Style 17 edition full note. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan daftar pustaka seperti gambar yang sudah tertera.